Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperlihatkan teknik panen kelapa sawit. Sebelum kita memulai kerja, kita itu memastikan dulu kita punya perkakas. Yang terutama itu ketajaman tombak. Karena tombak ini kalau tidak tajam, biasanya kita jadi malas kerja begitu ya. Terus kita perhatikan matanya, apakah ada yang mau rusak dia punya tangkai. Ini kita perhatikan, jangan sampai ada yang mau patah. Terus kita dalam kerja biasa terjadi kecelakaan begitu. Jadi sebelum kita mulai kerja, kita itu memperhatikan dulu di sekeliling kita ini, seperti ada yang ingin mencelakai kita begitu. Jadi kita pastikan tidak ada yang menghalang begitu. Jadi sebelum kita menombak itu harus memperhatikan dulu, kita pahami dulu. Contoh ini yang namanya spiral ini. Kalau ini spiral ini ke mana? Ke kiri, maka kita itu mulainya dari kanan di sini. Tujuannya supaya ini dia mepet masuk ini. Kemudian dia cantik. Ini kan panjang nih. Nah, kita memperhatikan itu, yang pertama itu adalah buah masa. Tanda-tanda buah masa itu adalah kelihatan merah, terus ada brondol ini. Dia ada biji jatuh sekitar 3 ataupun 5. Kita ikuti sesuai undang-undang perusahaan. Jadi contoh kita mau kasih jatuh buah ini, kita harus buang pelepah ini, karena ini namanya songgo ini. Nah, setelah jatuh ini kita ambil yang ini juga, karena ini lebih. Kemudian kita ambil ini juga. Nah, setelah begini dia kita congkel dia ini. Nah, begitu. Jika ada misalnya, kan kebanyakan itu di perusahaan seperti inilah, ada yang biasa dibilang ini adalah tanda matahari lah kebanyakan ini. Kita itu buang, kita kasih jatuh. Tujuannya supaya itu brondol di atas itu tidak tinggal terus. Ini setiap brondol ini dia ada gunanya. Nah, setelah itu kita keliling, perhatikan dia punya songgo. Ini dia ada songgo 3, berarti kita harus buang, karena kita ini panen sambil jaga songgo. Jangan sampai kita ikut pokok itu jadi semak. Setelah dia selesai, Pak, kita tancapkan ini tombak di pokok supaya tidak terjadi kecelakaan. Brondol yang nyangkut di atas pokok ini kita kasih jatuh semua. Baru kita susun dia punya pelepah. Nah,
setelah pelepahnya sudah disusun rapi, ini biasanya kan ini buah ini panjang dia punya tangkai, jadi kita kalau dia panjang kita potong baru kita tulis dia punya nomor, kita punya nomor tasu gitu. Kemudian ini buah ini kita geser di jalan gerobak, tujuannya supaya dia tidak ketinggalan di saat kita kasih keluar buah. Yang potongan TBS ini kita buang di gawangan mati. Nah, jadi begini Pak, kita kerja di perusahaan itu ada undang-undang yang harus kita ikuti. Kita itu kerja seperti ada tujuan, ada perjalanan. Sebagai contoh kita itu misalnya mau ke suatu tujuan. Ini contoh kita panen sawit ini. Tujuan kita mau panen sawit, tapi kita harus ikuti dia punya undang-undang, maksudnya dia punya ada dibilang misi, visi kan, misi dan visi. Nah, kita itu ada tujuan untuk memanen buah, tapi undang-undangnya kita harus ikuti itu, dia ada undang-undang. Contohnya kita harus jaga dia punya songgol, kita ambil buah yang berondol saja, dan bijinya dikutip rapi, pelepahnya kita susun di tempat yang telah disediakan gitu. Jadi kita ikut di undang-undang itu tidak boleh egois begitu. Biasakan kita semua pemanen itu tahu yang mana yang buah masa, yang mana pokoknya pemanen itu tahu, tidak mungkin dia tidak tahu. Jadi biasanya pemanen itu melakukan kesalahan karena dia egois. Jadi biasa dia tahu itu tanam mentah, tapi dia tetap ambil karena biasa juga terjadi begini. Kenapa pekerja itu jadi egois? Biasanya dari aturan juga begitu. Aturannya seakan ada pilih kasih lah begitu. Maksudnya biasa kan ini undang-undang ini kan berlaku di setiap perusahaan itu, undang-undang berlaku kepada semua karyawan, dan ternyata biasa terjadi begini di dalam perusahaan itu. Contohnya kita ada 3 pemanen. Nah, yang satu ini pemanen ini dijaga ketat, tidak dibiarkan ambil tanda mentah, pelepah harus disusun rapi dan yang lain-lain. Tapi ada 2 pemanen yang bukan dibiarkan, tapi seakan dibiarkan, dia tidak terlalu dipeduli. Jadi sama halnya dia dibiarkan, memang tidak dibiarkan tapi seakan dia dibiarkan. Jadi pesan saya kepada atasan ini, tolong perlakukanlah ini karyawan dengan seadil-adilnya, karena terkadang karyawan itu melakukan kesalahan karena dia merasa tidak ada keadilan. Nah, kemudian ini undang-undang itu maksudnya diperlakukan dengan betul-betul. Maksudnya biasa ini hari undang-undang ini berlaku, besok tidak. Kalau memang undang-undang seterusnya, tidak usah ini hari berlaku, besok tidak, yang lain diketatkan, yang lain dilonggarkan. Itu yang akan merusak cara panen karyawan. Nah, di saat kita ini memanen buah, yang diwajibkan para perusahaan biasanya itu kita harus ikuti spiral ini. Kalau spiral ke kiri kita dari kanan, kalau spiral dari kanan kita mengombak dari kiri. Nah, biasa pemanen itu ada yang bilang, wah kenapa harus ada begini lagi, itu kan bikin lambat. Tapi kita ini menunjukkan bukan tanpa alasan, kita ada alasan. Maksudnya kita itu melakukan ini ada tujuannya supaya dia kelihatan rapi dan tidak panjang jadinya, dia jadi pendek. Nah, dia mepet. Jadi di saat kita ini, contoh ini berondol, panen buah ini, berondol itu jatuh tidak akan nyangkut, dia terus ke bawah. Dibandingkan yang kita nombak ini spiral dari sini
kita nembaknya dari sini, jadinya dia nanti panjang dari bawah, panjang dasar sampai ke atas jadi panjang. Jadi brondol itu jatuh, dia singgah di ketiak-ketiak pelepah ini, akhirnya dia tumbuh jadi kentosan. Kemudian perusahaan pun rugi lah kalau ada yang seperti ini. Kemudian ada pesan buat para atasan, baik dari mandor ataupun staf dan semuanya lah, pengurus ladang, pengurus perusahaan ini. Dan begini Pak, ada satu pesan yang kami selalu dengar dari seorang pemanen, bahkan di mana-mana saya biasa bekerja ada komplain seperti ini. Contoh dari ini Pak, jika kita ini panen ini, tombak ini awalnya ini salah, contoh kan dia awalnya panjang, nah kita lanjut ke atas dia tambah panjang lagi, maka kalau dasar ini salah maka dia akan salah sampai seterusnya lah, karena dasarnya memang sudah salah. Jadi begini, maksudnya begini Pak, biasa ada perusahaan ini, di dalam perusahaan ini ada yang dibilang pemanen baru, bukan baru kerja tapi dia baru masuk lah, baru masuk dalam perusahaan, ada dibilang karyawan lama. Nah biasanya terjadi begini, setelah ada karyawan baru ini, maksudnya dikasih disiplin, disuruh merapikan segalanya lah, diarahkan. Namun ternyata di dalam perusahaan ini ada karyawan yang mungkin sudah lama kerja di situ. Nah karyawan itu bukan dibiarkan, tapi seakan dibiarkan melakukan kesalahan, padahal ada undang-undang begitu, bukan dibiarkan tapi tidak diperhatikan. Yang lebih diperhatikan karyawan baru, terus karyawan lama dibiarkan. Nah jadi ini karyawan baru ini, di saat mandornya pun ada di situ atau siapapun, dia akan ikut seperti apa yang diajarkan. Tapi setelah mandornya ini tidak ada, dia lihat di samping kiri samping kanan, contoh pelepah tidak tersusun rapi, cara ambil buah begini, ambil buah mentah dan segalanya itu, minimal dia akan ikut orang lama di situ karena dasarnya begitu, seperti yang diceritakan tadi. Tapi bila yang dasarnya bagus, terus ada yang masuk lagi, maksudnya karyawan yang lama di dalam itu kerjanya sudah oke, sudah ikut undang-undang, yang karyawan baru ini masuk tinggal ngikut, tidak akan berani melakukan yang aneh-aneh lah, maksudnya dia ikut di dalam. Tapi kalau yang sudah di dalam salah, yang baru masuk itu dibiarkan, dijaga ketat. Di saat atasan itu ada memang dia ikut, tapi setelah atasan pergi, dia akan ikut apa yang dilihat di sekelilingnya begitu. Nah mungkin itu saja dia yang boleh diperbaiki.